Keterampilan pengelolaan posyandu. Keterampilan pengelolaan posyandu mencakup kemampuan kader dalam mengelola data, menggunakan sistem informasi, dan menerapkan praktik terbaik dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Pelatihan kader ini ditujukan untuk menciptakan kader posyandu yang berkualitas, baik dalam jumlah, kuantitas, yang tersebar merata dan mutu, kualitas, yang memadai dan diarahkan. Terdapat 5 poin penting dalam keterampilan pengelolaan posyandu yaitu 1. Pendaftaran, penimbangan dan pengukuran, pelayanan kesehatan, penyuluhan kesehatan. 2. Pencatatan dan pelaporan. 3. Kunjungan rumah dan yang keempat komunikasi efektif. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan saya Ibu Zaidar, kader dari Posyandu Beringin. Dalam kesempatan kali ini Bu, saya akan menjelaskan pelayanan pengelolaan posyandu. Pada pelaksanaan posyandu di era transformasi kesehatan, bahwa posyandu adalah merupakan layanan kesehatan berbasis masyarakat yang diperkuat dalam era transformasi kesehatan dalam upaya promotif dan preventif untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat atau seluruh siklus hidup ibu, mulai dari ibu hamil, bayi balita, remaja, dewasa serta lansia. Kemudian Ibu, pada pengelolaan pelaksanaan posyandu itu sendiri terdapat 5 paket atau 5 langkah di dalam pelayanan kegiatan posyandu Bu. Langkah pertama, pendaftaran Ibu, di mana kader akan melakukan pendaftaran kepada seluruh sasaran yang datang pada saat kegiatan posyandu, meliputi kartu ibu hamil, contohnya ini Bu, kartu ibu hamil, nifas dan menyusui, kartu bayi balita, serta kartu remaja. Kemudian Ibu, kartu dewasa serta lansia. Selanjutnya Ibu, pada langkah yang kedua yaitu penimbangan dan pengukuran, di mana kader akan melakukan penimbangan dan pengukuran sesuai dengan sasaran yang datang pada saat posyandu, di mana meliputi penimbangan dan pengukuran berat badan dan pengukuran lila untuk ibu hamil ya Bu. Kemudian pengukuran dan penimbangan bayi balita menggunakan alat antropometri. Selanjutnya untuk pengukuran lingkar kepala, lingkar perut, berat badan, tinggi badan. Kemudian Ibu, langkah yang ketiga yaitu pencatatan, di mana kader akan mencatat hasil dari penimbangan dan pengukuran tadi akan di-plotting dalam buku KIA. Contohnya ini ya Bu, buku KIA, di mana penimbangan tadi akan dicatat oleh kader pada buku ini, buku KIA. Selanjutnya Ibu, pada langkah yang keempat yaitu pelayanan kesehatan, di mana kader dan petugas kesehatan akan melakukan beragam pelayanan di posyandu, meliputi seperti misalnya pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja wanita. Selanjutnya pemberian imunisasi dan vitamin A untuk bayi balita, dan rapid test gula darah untuk remaja, dewasa serta lansia. Selanjutnya pada langkah yang kelima Ibu, yaitu penyuluhan, di mana kader akan melakukan edukasi atau penyuluhan kepada setiap individu yang datang pada saat posyandu melalui hasil pemeriksaan yang ada di buku KIA tadi. Demikian Ibu. Langkah selanjutnya adalah tentang hari buka posyandu, pada hari kegiatan posyandu dan setelah kegiatan posyandu.
Untuk sebelum kegiatan Posyandu, kita mulai dari petugas dulu ya Bu. Di mana dalam pelayanan kegiatan Posyandu ada beberapa petugas yang melayani kegiatan di dalam Posyandu. Petugas-petugas tersebut adalah kader sendiri, bidan, petugas kesehatan, dan tokoh masyarakat tentunya harus hadir dalam kegiatan Posyandu. Selanjutnya setelah hari buka Posyandu, sebelum hari buka Posyandu, di mana kader akan berkoordinasi sesama petugas untuk menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan selama kegiatan Posyandu nantinya, dan mengumumkan kepada masyarakat Ibu bahwa besok akan diadakan kegiatan Posyandu. Kemudian Ibu, setelah hari buka Posyandu, di mana setelah dari pembahasan tadi sudah saya bahas 5 langkah yang ada di kegiatan Posyandu dilakukan pada hari kegiatan Posyandu. Setelah itu, setelah hari buka Posyandu, di mana kader akan melakukan evaluasi, membuat pelaporan hasil kegiatan Posyandu, serta melakukan tindak lanjut untuk kegiatan kader Posyandu selanjutnya. Selanjutnya Ibu, saya akan membahas tentang pelaksanaan pemantauan Posyandu. Di dalam pelaksanaan pemantauan Posyandu Ibu, yang memantau pelaksanaan Posyandu adalah dari pihak puskesmas. Kemudian pihak puskesmas melakukan analisis data pencatatan untuk perbaikan mutu pelayanan. Selanjutnya Ibu adalah pencatatan dan pelaporan. Tujuan dari pencatatan dan pelaporan tadi Ibu untuk mendokumentasikan kegiatan selama pelayanan di Posyandu, untuk memantau pertumbuhan anak selama mengikuti kegiatan di Posyandu dan sebagai dasar evaluasi serta perencanaan bagi petugas Posyandu. Selanjutnya Ibu, jenis-jenis pencatatan dan pelaporan. Jenis-jenis pencatatan dan pelaporan di Indonesia terbagi menjadi 2 Ibu, yaitu pencatatan manual dan pencatatan digital. Pencatatan manual sendiri tadi yaitu pencatatan di buku KIA dan pencatatan di buku register, register Posyandu. Selanjutnya Ibu, pencatatan digital. Pencatatan digital di Indonesia terbagi menjadi 2 lagi Bu. Digital melalui aplikasi EPPBGM, atau satu lagi aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK. Selanjutnya Ibu, alur pencatatan dan pelaporan, di mana alur pencatatan dan pelaporan ini kader melakukan pencatatan pada buku KIA dan dilanjutkan pencatat dalam buku register dan ada di Posyandu. Kemudian akan dilaporkan ke pihak puskesmas setempat. Itulah alur dari pencatatan dan pelaporan. Selanjutnya Ibu, pencatatan dan pelaporan, waktu pencatatan dan pelaporan sendiri. Untuk pencatatan dan pelaporan manual dilakukan setiap hari pada saat buka Posyandu, atau pada saat rekap bulanan. Waktu dalam rekap bulanan bisa juga dilaporkan pencatatan manual. Selanjutnya Ibu, pencatatan dan pelaporan digital dilakukan pada saat hari itu juga atau real time, dan minimal 1 minggu setelah hari kegiatan Posyandu. Selanjutnya Ibu, kita akan membahas kunjungan rumah Ibu. Kunjungan rumah sendiri yaitu kegiatan yang dilakukan oleh kader, yaitu kegiatan pemantauan atau edukasi untuk sasaran yang tidak datang pada saat Posyandu, di mana kader Posyandu akan datang mengunjungi ke rumah untuk melakukan wawancara.
Tujuan dari kader untuk kunjungan rumah sendiri yaitu untuk memantau sasaran yang tidak datang pada saat posyandu, untuk mengetahui kondisi keluarga serta memberikan screening kesehatan kepada sasaran yang tidak rutin datang ke posyandu. Selanjutnya Ibu, manfaat dari kunjungan rumah itu sendiri mempererat hubungan antar kader dan masyarakat untuk memantau status kesehatan sasaran yang diharapkan. Selanjutnya Ibu, kita membahas tentang sasaran dalam kunjungan rumah tersebut. Sasaran untuk kunjungan rumah adalah bayi balita yang bergizi buruk atau gizi kurang, ibu hamil dengan adanya risiko tinggi. Selanjutnya Ibu, alur dari kunjungan rumah tersebut adalah persiapan kunjungan rumah, pelaksanaan, pencatatan hasil kunjungan rumah, dan tindak lanjut bila diperlukan. Tindak lanjut yang akan bila diperlukan akan ditindaklanjuti, kita laporkan ke pihak puskesmas bila diperlukan. Kemudian Ibu, yang termasuk dalam kunjungan rumah adalah bayi balita yang bergizi kurang atau gizi buruk, ibu hamil dengan adanya risiko tinggi. Kemudian alur kunjungan rumah yaitu pelaksanaan kunjungan rumah, tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah. Setelah itu Ibu, kita melaporkan ke pihak puskesmas jika bila diperlukan. Kemudian selanjutnya Ibu, kita akan membahas prinsip komunikasi efektif. Di dalam komunikasi efektif ini Ibu, ada istilah saji. Ibu sudah tahu itu istilah saji Ibu? Belum Ibu. Istilah saji ialah kalau saji S, salam, A, akrab, J, jelaskan dan ingatkan. Selanjutnya Ibu, pada komunikasi efektif ini seorang kader harus mampu membuat suasana menyenangkan dan akrab, menggunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami. Saat wawancara, usahakan kita menjadi sebagai seorang pendengar yang baik, membuat suasana akrab dan santai. Selanjutnya, kader mampu membawa ke arah perilaku yang baik. Kemudian mampu memberikan edukasi menggunakan alat bantu seperti misalnya video, aplikasi, atau pamflet untuk mempermudah pemahaman sasaran.